dan di samping saya juga ada Nova. Nah, di sini kita akan mengenal lebih dalam tentang perundingan Mekarjati. Jadi, bagaimana sih latar belakang terjadinya perundingan Mekarjati itu? Jadi awalnya itu Indonesia kan baru merdeka ya pada saat itu. Indonesia itu membutuhkan pengakuan secara konstitutif dan deklaratif. Nah, konstitutifnya itu udah terpenuhi, dan deklaratifnya oleh Belanda. Kalau negara lainnya mah udah tahu ya, udah menganggap Indonesia itu udah merdeka. Nah, tinggal Belanda, tetapi Belanda itu tidak mau kehilangan Indonesia karena kan itu sumber dayanya sangat berlimpah ya di Indonesia. Nah, lalu setelah itu, karena itu Indonesia banyak diserang kembali melalui agresi militer oleh Belanda. Ada yang pertama dan yang kedua. Nah, salah satunya ada agresi atau pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November di Surabaya ya. Nah, kan tadi sama aku dijelasin Ya. November. Kenapa sih dinamakan atau November itu kenapa? Jadi di 10 November itu ada pertarungan di Surabaya yang sekarang itu disebut juga sebagai Hari Pahlawan, untuk mengenang para pahlawan untuk melawan Belanda. Seperti itu. Lanjut ya, itunya penjelasannya. Jadi setelah banyak kejadian ditutup, Inggris pun untuk menengahi antara Indonesia dan Belanda. Nah, lalu setelah itu tuh pokoknya banyak kejadian, terus ada akhirnya mengakibatkan menjadi adanya perundingan Mekarjati. Gitu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana sih langkah-langkah untuk menuju perundingan Mekarjati? Jadi setelah akhir Agustus 1946, Inggris mengirimkan Lord Cleveland ya, nah, sebagai mediator di Indonesia. Lalu pada tanggal 7 Oktober 1946, Inggris membuka konsulat jenderal di Jakarta. Lalu pada tanggal 14 Oktober 1946-nya, Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata yang pada akhirnya ya. Lalu pada tanggal 11 sampai 13 November 1946, perundingan Mekarjati diselenggarakan di Jawa Barat di Kuningan. Kamu tahu Kuningan? Ya tahu dong. Oh iya. Nah, jadi isi perundingan Mekarjatinya itu akan dijelaskan ya sama Nova. Oh, baik. Jadi Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia di wilayah Jawa, Sumatera dan Madura. Terus Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Terus Indonesia dan Belanda akan membentuk negara federasi yang bernama Republik Indonesia Serikat. Terus Republik Indonesia Serikat akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda di bawah mahkota Belanda. Nah, pada saat itu tuh di isinya itu Indonesia kan dibagi harus menjadi negara serikat. Nah, pada pertamanya Indonesia menjadi bagian serikatnya itu ada 15 negara bagian ya. Nah, tetapi pada saat itu juga Indonesia mengetahui bahwasanya potensi untuk memecah belahkan negara. Pada saat itu juga beberapa bulan kemudian Indonesia mengubah menjadi negara kesatuan, tetapi ini masih berbentuk federasi, tetapi menjadi ada 3 bagian negara. Ada negara Republik Indonesia, lalu ada di Sumatera Utara, dan ada Maluku Utara. Nah, jadi setelah itu tuh banyak kejadian yang menolak adanya di sini. Salah satunya ada apa lainnya lah. Lalu setelah 15 November 1946 hasil perundingan ini disepakati oleh kedua negara. Lalu pada tanggal 25 Maret 1947 perjanjian ditandatangani resmi.
di Istana Merdeka Jakarta. Nah, pokoknya setelah itu tuh Indonesia banyak mengalami kejadian-kejadian. Jadi Belanda itu mengaku diisi perjanjian, pada akhirnya perjanjian Linggarjati ini bahwasanya Belanda itu mengakui Jawa dan Madura saja sebagai wilayah Indonesia, tetapi orang bangsa Indonesia bahwasanya Sumatera, Jawa dan Madura itu milik negara Indonesia. Nah, dari perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya banyak konflik. Aku mau tanya-tanya lagi ya. Ya, boleh. Siapa sih tokoh-tokoh penting yang ada di perundingan itu? Tokoh-tokoh penting di perundingan Linggarjati di Indonesia itu ada Sultan Syahrir, Al-Kagani, Amir Syarifuddin, Soe Sanso Tirtobrojo, Muhammad Roem, dan Ali Budiardo. Terus ada Belanda, Profesor Dr. Irsemerhon, Van Mock, dan F.D. Boer. Terus yang terakhir Inggris ada Lord Killen. Banyak juga ya. Iya. Apa sih yang terjadi waktu setelah perundingan itu? Tanggal 27 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak lagi terikat dengan isi perjanjian. Lalu pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda I. Dan penyebabnya perbedaan penafsiran isi perjanjian. Konflik dilanjutkan melalui perundingan Renville. Oh, jadi banyak ya kejadian yang ada di perundingan Linggarjati yang sampai sekarang masih terkenal sampai detik ini, sampai detik jam. Iya, benar sekali. Ya, segitu aja ya podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang tidak mengenakan. Kita tutup podcastnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.